Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kami dari SGDA 9 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Rubella Infection in Pregnancy. Sebelumnya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada evaluator kami, Dr. Ida Bagus Gede Fajar Manuabe, spesialis obstetri dan ginekologi Mars, serta Dr. Iketut Agus Indra Adiputra, spesialis mikrobiologi klinik selaku fasilitator SGD kami. Bisa tolong di next? Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu introduction, pembahasan, serta penutup. Bisa tolong di next? Baik, berikut adalah anggota SGD A9. Bisa tolong di next? Baik, saya izin untuk menjelaskan introduction, di mana sebelumnya perkenalkan saya Putu Ayudya Laksmitami dengan 3 digit NIM terakhir 145. Bisa tolong di next? Untuk latar belakang sendiri, adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan jumlah imunisasi dasar dalam 3 tahun terakhir, sehingga berdampak pada program eliminasi campak dan rubella, dan sejalan dengan meningkatnya probabilitas penularan penyakit infeksi, khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti rubella. Menurut WHO, wilayah Asia Tenggara menunjukkan penurunan jumlah kasus rubella, namun terdapat kenaikan kasus kongenital rubella sindrom setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, data mengenai rubella pada ibu hamil masih belum terdata secara akurat. Seperti yang kita ketahui, rubella merupakan penyakit akut akibat infeksi virus yang ditandai dengan munculnya demam dengan ruam makulopapular maupun beberapa gejala lain. Bisa tolong di next? Adapun rubella sendiri dapat menginfeksi ibu hamil jika pada usia kehamilan awal itu dapat menyebabkan masalah yang serius karena virus ini dapat melalui sawar plasenta sehingga berpeluang untuk menginfeksi janin, resiko abortus, kematian, hingga congenital rubella syndrome. Penyakit rubella sendiri memiliki angka mortalitas yang cukup tinggi, resiko kelainan bawaan, dan tingginya biaya perawatan yang dikeluarkan dalam penanganan kasus ini. Selain itu, pertimbangan mengenai kelainan yang akan berdampak pada perkembangan seorang anak akibat ibunya yang mengalami rubella seharusnya dapat menjadi pertimbangan bahwa pengetahuan mengenai rubella harus digaungkan kepada masyarakat, terutama ibu hamil. Baik, sekian dari saya. Bisa di next? Baik, perkenalkan nama saya Madari Prastia Putri dengan 3 digit NIM terakhir atau 90. Bisa di next? Jadi di sini saya akan membacakan rumusan masalah dari student project ini, yaitu apa definisi dari rubella infection in pregnancy, bagaimana etiologinya, patofisiologinya, manifestasi klinisnya, apa diagnosisnya, apa saja faktor risikonya, bagaimana klinikal, penata laksanaan, dan pencegahan rubella infection in pregnancy. Bisa di next? Adapun tujuan penulisan dari student project ini yaitu untuk mengetahui definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, mengetahui diagnosis, faktor risiko, kongenital, penata laksanaan, dan pencegahan dari rubella infection in pregnancy. Bisa di next. Adapun manfaat dari penulisan ini, yang pertama itu menambah wawasan mahasiswa kedokteran tentang rubella infection in pregnancy, sehingga nantinya mampu untuk mengenali dan melakukan manajemen yang baik dalam menangani kasus rubella infection in pregnancy. Yang kedua, dapat menjadi literatur bagi masyarakat luas, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai rubella infection in pregnancy, dan tentunya mampu melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir jumlah kasus rubella infection in pregnancy. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Made Surya Putra Utama dengan digit belakang 25. Saya next slide. Jadi di sini saya akan membacakan definisi dari rubella infection in pregnancy itu sendiri, yaitu rubella adalah infeksi virus akut yang umumnya menimbulkan gejala ringan seperti demam dan ruam pada anak-anak dan orang dewasa. Rubella adalah anggota dari famili Togaviridae, biasanya menyebabkan penyakit sistemik jinak yang menyerupai kasus campak ringan, dan sebelumnya dikenal sebagai campak Jerman.
Infeksi ini ditandai dengan ruam, demam, dan limfadenopati. Rubella menyebar melalui kontak dengan sekresi hidung atau tenggorokan yang terinfeksi atau dengan menghirup tetesan yang disemprotkan ke udara ketika orang yang terinfeksi bersin, batuk, atau berbicara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dengan rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Juri Suryawan dengan garing belakang 088 akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Jadi, pertama, laporan kasus dari berbagai negara mengenai congenital rubella syndrome ini berfluktuatif. Pada tahun 2012, terdapat 130 negara yang melaporkan kasus rubella ini. Lalu meningkat menjadi 131 negara pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 112 negara. Selanjutnya di India sendiri, berdasarkan penelitian cross-sectional sero surveys pada tahun 2017, 2019, 2020, terdapat 1.481 wanita dengan imunoglobulin G terhadap rubella dari 1.800 wanita hamil. Dan dilaporkan bahwa kasus ini menginfeksi kelahiran sebanyak 225,58 per 100.000 kelahiran. Sedangkan di Jepang terdapat kenaikan laporan pada tanggal 29 November 2019 menjadi 2.186 kasus. Dan untuk di Indonesia sendiri, terutama di Provinsi Bali, Universitas Udayana melakukan penelitian pada tahun 2015 dan mendapatkan hasil yakni terdapat 148 orang positif imunoglobulin M terhadap rubella dari 564 orang pada tahun 2017. Lalu pada tahun 2018 terdapat 176 orang positif dari 270 orang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Abraham Christopher Cardoso dengan nilai terakhir 07. Jadi ini slide. Jadi saya akan menjelaskan patofisiologi rubella pada kehamilan. Jadi rubella itu merupakan virus yang disebabkan oleh virus rubella dan bisa terjadi pada kehamilan. Nah, dia itu biasanya masuk lewat droplet virus rubella di udara yang terhidup dari primigravida. Setelah itu dia akan masuk ke material viremia dan akan menginfeksi plasenta. Dan juga dia bisa menyebabkan abortus atau bisa menyebabkan saat kelahiran itu bisa mengalami kecacatan dan juga bisa meninggal. Setelah itu dia akan menginfeksi embrio dan juga akan terjadinya apoptosis yang menghambat mitosis yang dimana dia mengalami kerusakan lensa okular dan keterlambatan pertumbuhan lesi pada tulang dan kekacauan organogenesis. Setelah itu ada kerusakan endotelium vaskular yang dimana biasanya kerusakannya pada encephalitis atau lesi mental. Baik, sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Indra Celia TK dengan 3 digit yang terakhir 058. Bisa tolong di next? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis infeksi rubella pada kehamilan. Jadi pada wanita hamil, infeksi rubella itu sebagian besar akan bersifat asimptomatik. Akan tetapi, tetap terdapat kemungkinan pasien ini mengalami demam yang dapat terjadi selama 4-7 hari, namun biasanya suhu tubuhnya itu tidak akan mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian, pasien juga biasanya akan mengalami pilek yang muncul disertai sakit kepala yang berlangsung lebih dari 2 minggu, kemudian rasa nyeri pada tulang dan juga nyeri sendi 1-2 hari selama setidaknya 4 hari, dan penyebarannya itu dimulai dari bagian wajah lalu disusul penyebaran ke badan hingga ke ekstremitas. Infeksi rubella pada kehamilan juga pastinya akan memberikan pengaruh pada janin yang sedang dikandung seperti abortus atau keguguran, bayi lahir mati, dan gangguan kongenital. Sebanyak 50% ibu hamil akan mengalami kelainan pada janinnya apabila ia terpapar infeksi rubella pada bulan pertama kehamilan, dan sebanyak 25% akan mengalami kelainan janin apabila ia terpapar rubella pada trimester pertama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kenetki dengan 3 digit terakhir 174. Bisa next? Nah, baik, jadi disebutkan bahwa gejala dari rubella itu asimptomatis. Nah, jadi kita tidak bisa melakukan manifestasi klinis sepenuhnya. Nah, jadi untuk kita mengetahui pasien tersebut memiliki rubella atau enggak, yaitu kita dapat mengenalkan dan juga memastikan melalui RV-IgM dan juga RV-IgG, melalui RT-PCR atau Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Nah, jadi untuk alurnya yaitu setelah pasien kontak dengan suspek rubella atau
disuspek memiliki rubella, kita akan mengetes melalui LV IgG-nya, apakah dia memiliki imun terhadap rubella atau tidak. Jadi kalau LV IgG yang positif, maka wanita itu imun. Kemudian untuk jika tidak ada LV IgG, kita akan melakukan tes lagi 2 atau 3 minggu setelahnya. Jadi 2 sampai 3 minggu setelahnya kita akan melakukan pengetesan pada LV IgM. Nah, jadi jika LV IgM negatif, maka dipastikan bahwa pasien tersebut tidak memiliki rubella infection. Namun jika LV IgM yang positif, maka pasien tersebut disuspek memiliki rubella infection. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Andini Membarita dengan 3 digit yang terakhir 020, bisa di next. Jadi, faktor resiko dari virus rubella itu pada anak-anak itu, jika ibu hamil yang terinfeksi oleh rubella, biasanya memiliki resiko yang besar pada bayi yang dikandungnya, terlebih pada saat trimester awal. Virus tersebut dapat menginfeksi janin dan banyak menyebabkan gangguan, hingga akhirnya keguguran. Infeksi virus rubella pada masa awal kehamilan tersebut dapat menyebabkan congenital rubella syndrome atau CRS yang dapat mengakibatkan terjadinya abortus, bayi lahir mati, prematur, bahkan cacat apabila bayi tetap hidup. Kelainan lain juga dapat berupa ketulian, kelainan kardiovaskular, kerusakan mata, dan retardasi mental. Triggers ini biasanya disebabkan oleh apoptosis. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa di next. Baik, perkenalkan saya Ido Bagus, KD Dwi Diksa Pranata dengan 3 digit yang terakhir 040. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai congenital rubella syndrome, di mana CRS ini merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang disebabkan oleh infeksi virus rubella yang terjadi pada janin selama masa kehamilan ibunya. Infeksi ini terjadi melalui transplasenta selama masa viremia berlangsung. Adapun manifestasi klinisnya terbagi menjadi 2, yaitu kelompok A dan juga kelompok B. Untuk kelompok A sendiri terdiri dari gangguan pendengaran, penyakit jantung, katarak atau glaukoma kongenital, kemudian ada pigmentary retinopathy. Kemudian untuk yang kelompok B-nya ada purpura, splenomegaly, radial descent bone, necrosephaly, retardasi mental, ikterik, serta meningoencephalitis. Kemudian terapi yang dibutuhkan untuk menangani sindrom ini adalah terapi yang sifatnya suportif. Sekian dari saya, bisa di next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nimadis Pengungsi dengan 3 digit yang terakhir 019. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen ataupun penata laksanaan infeksi rubella pada ibu hamil. Nah, untuk penata laksanaan ibu hamil dengan infeksi rubella ini dapat dilakukan dengan penanganan simptomatik. Apabila infeksi primer ini baru terkonfirmasi, dapat dilakukan dengan pemeriksaan amniosintesis. Nah, pada ibu hamil juga penata laksanaannya ini bergantung pada infeksi pada saat usia kehamilan. Nah, misalkan saja apabila infeksi rubella ini terjadi ketika usia kehamilan antara 12 sampai dengan 18 minggu, itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi secara rinci dan juga penilaian RNA virus dalam cairan ketuban. Kemudian, apabila infeksi rubella ini terjadi pada saat setelah 18 minggu kehamilan, maka dapat dilanjutkan dengan pemantauan ultrasonografi yang secara sederhana. Namun, apabila pada saat prenatal tidak dilakukan pemeriksaan, maka ketika nanti bayinya itu lahir harus dilaksanakan pemeriksaan pediatrik secara khusus, termasuk juga pemeriksaan dari LV IgM. Nah, beberapa wanita, terutama mereka yang tidak divaksinasi ketika sebelum hamil, itu akan rentan sekali mengalami congenital rubella syndrome. Kan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebenarnya perkenalkan nama saya Gusti Gusti Makassar dengan terakhir 222. Mungkin bisa di next slide. Baik, saya izin menjelaskan subbab yang terakhir dari bab 2 ini, yaitu pencegahan rubella infection in pregnancy. Jadi, cara penyebaran dan penularan rubella kepada wanita hamil memiliki karakteristik yang sama dengan cara penularan COVID-19, yaitu ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet keluar pada saat orang batuk atau bersin, di mana faktanya hingga saat ini belum ada pengobatan untuk penyakit rubella ini. Jadi, seseorang yang berencana hamil itu harus memeriksakan dirinya ke dokter guna memperoleh vaksinasi sebelum hamil, di mana vaksin tersebut itu ialah MMR, yaitu vaksin virus hidup untuk melemahkan virus.
Kemudian pada usia siap hamil atau wanita dewasa dengan keadaan subur itu harus menunda hamil sekurang-kurangnya 4 minggu setelah memperoleh vaksin ini. Jadi saat sedang hamil itu tidak diperbolehkan memperoleh vaksin ini karena terlalu berisiko pada kesehatan janin. Jadi jika pada usia kandungan terkena infeksi rubella atau terpapar infeksi saat sedang hamil, itu dianjurkan untuk menghubungi dokter. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurwanita Nusa Putri dengan 3 digit yang belakang saya itu 250. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari kesimpulan, yaitu di mana kesimpulan yang sudah yang dapat disimpulkan dalam episode hari ini, ya di mana rubella merupakan infeksi virus akut yang biasanya menimbulkan gejala ringan seperti demam, serta ruam pada anak-anak dan orang dewasa. Rubella dapat tersebar melalui kontak dengan sekret hidung dan tenggorokan yang terinfeksi atau dengan menghirup tetesan yang bisa ke udara ketika orang yang terinfeksi itu bersin, batuk, dan berbicara. Setelah itu bisa di next. Baik, adapun saran yang bisa saya sampaikan yaitu di mana pengetahuan tentang rubella sindrom itu seharusnya diketahui dan sosialisasikan lebih lanjut ke semua kalangan, lebih baik dari orang dewasa khususnya pada ibu hamil, karena nyatanya itu banyak orang yang tidak menyadari tentang resiko dan bahayanya dari rubella. Bisa di next. Baik, adapun referensi yang telah kita gunakan untuk pada SP pada hari ini, bisa di next. Baik, sekian presentasi student project dari SGD A9. Jika ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.